Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Tisa Noveni. Wacana mengenai perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo dan juga mengenai penundaan pemilu ini muncul kembali pemirsa ke permukaan publik. Kita ketahui kemarin dalam kesempatan Rapimnas Lemhanas tahun 2023, Mahfud MD menyatakan bahwa kalau ada ketua parpol yang menyatakan ingin ada perpanjangan jabatan presiden atau siapapun yang ada menyatakan hal tersebut, ini tidak melanggar hukum dan ini merupakan hak dari kebebasan warga negara untuk berpendapat. Kalau kita ingat pemirsa, wacana ini bukan hanya muncul kali ini saja, tapi di tahun 2022 lalu ada 3 ketua parpol, petinggi parpol yang menyatakan hal serupa. Nah, kenapa ya kira-kira kali ini, akhir-akhir ini lagi muncul wacana mengenai perpanjangan jabatan presiden? Kita akan bahas pemirsa malam ini bersama-sama dalam Dua Sisi dengan tajuk Perpanjangan Jabatan Presiden, Kenapa Ramai Lagi? Kita akan bahas hal tersebut pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir ke studio kami kali ini. Sebetulnya ada 4 orang narasumber dan satu lagi masih kita tunggu. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini pemirsa. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bang Ray Rangkuti, merupakan pengawat politik. Selamat malam Bang Ray Rangkuti. Malam. Kemudian juga di sebelah kiri saya saat ini juga ada Bang Noel Emmanuel Ebenezer yang merupakan Jokowi Mania. Perwakilan dari Jokowi Mania. Nanti juga ada isu yang menarik nih soal GP ya Bang ya hari ini ya. Tapi nanti kita bahas itu. Yang kita fokus dulu ke isu utama kita pada malam hari ini. Kemudian juga di sebelah Bang Noel ada Mbak Bivitri Susanti yang merupakan pihak dari pakar hukum tata negara. Kita akan menggali bagaimana dari segi hukumnya pemirsa jika melakukan perpanjangan jabatan presiden. Nah pertama saya mau ke Bang Noel dulu nih dari Joman. Bang Noel, Joman pasti nggak setuju atau mungkin ada pendapat yang berbeda nih malam hari ini? Pasti berbeda. Saya selalu tegak lurus terhadap kesepakatan. Bang, boleh dipakai mikrofonnya? Iya. Saya berdiri lurus terhadap cita-cita yang pernah kita perjuangkan soal pembatasan kekuasaan eksekutif, yaitu hanya 2 kali. Nah kemudian hari ini ada narasi-narasi yang diorkestrasikan oleh para anak monster ya. Karena kekuasaan itu kalau dibiarkan akan menjadi monster. Nah saya anggap aja ini para anak monster yang lagi entah apalah kesurupan kali ya. Anak-anak monster ini kesurupan teriak-teriak soal 3 periode, perpanjangan. Kemudian udah 3 tuh. Kemudian Jokowi harus dijadikan wapres. Timbul lagi soal lebih gila lagi, yang lebih brutal lagi, coba mereka ingin menunda pemilu. Nah posisi tegak lurus saya menolak itu semua, gagasan-gagasan liar ini. Makanya saya juga kaget pernyataan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menyampaikan bahwa itu bagian dari hak demokrasi. Gila itu saya anggap. Tapi kan Pak Mahfud ini kan saya orang yang ngerti pasti demokrasi ngerti hukum. apa yang ada di kepalanya Pak Mahfud gitu loh. Lalu rakyat boleh dong teriak boikot pemilu, golput dan sebagainya. Kalau bicara tentang hak bicara. Karena ini apa yang disampaikan Mahfud ini kayak bahasa kekuasaan, bukan bahasa seorang pembantu presiden atau orang yang paham tentang konstitusi atau orang yang paham tentang demokrasi. Semau-maunya aja. Jadi demokrasi itu ya definisi kekuasaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud gitu loh. Ini bahaya sekali buat demokrasi. Pak Mahfud ini menjadi ancaman buat kita hari ini. Sekelas Pak Mahfud aja yang paham tentang hukum tata negara dan sebagainya, dia bisa tuh ngomong sembarangan aja tuh. Jangan nanti 2024 banyak rakyat bilang tak usah lah ikut pemilu, boikot aja. Kemudian nanti golput. Itu nanti gimana tuh untuk orang 2 pernyataan ini? Dikriminalkan tidak? Itu loh. Karena dulu kita ini orang yang menolak pemilu dulu. Saya ini kan baru ikut pemilu baru-baru ini aja. Dulu kita tolak pemilu terus, jangan Bivitri juga nih. Oke, kita nggak suara golput dulu kerjaan Mbak Bivitri kita. dulu Karena deh. kita muak dengan kekuasaan yang brutal.
Kalau kita lihat kan Pak Mahfud ini orang hukum ya, pasti dia mengerti bagaimana mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Oke, Jadi sangat disayangkan ini pernyataan beliau. Tapi oke lah, tapi ada tidak mungkin celah hukum yang memungkinkan meskipun kita harus merubah undang-undang? Tidak ada. Jadi begini, dua hal nih Mbak. Satu, memang tidak ada karena perubahannya harus dilakukan di level undang-undang dasar yang sebenarnya sangat tidak mudah dan harus dibuat tidak mudah. Tapi lebih dalam dari itu yang kedua adalah kita memang tidak boleh asal-asalan mengubah undang-undang untuk tujuan-tujuan seperti ini. Jadi yang harus dilihat dari konstitusionalisme adalah nilai-nilai pembatasan kekuasaan. Sebenarnya titik berat dari konstitusionalisme itu di situ. Bukan sekedar undang-undang bisa diubah atau tidak dan seterusnya. Kalau mau mengubah undang-undang dasar dengan desain politik kita yang seperti sekarang, dengan konstelasi politik seperti yang sekarang, secara real politik bisa saja. Tapi itu mengerikan buat saya dan harus kita cegah jangan sampai terjadi. Karena pegangan kita haruslah soal pembatasan kekuasaan. Soal demokrasi misalnya, kita memang tidak boleh berbicara hanya demokrasi, tapi harus berbicara demokrasi konstitusional. Karena kalau berbicara demokrasi, nanti ibaratnya selain wacana segala macam bisa dikemukakan, tapi kalau misalnya wacana itu adalah wacana yang sebenarnya melanggar konstitusi, tapi harusnya dicegah. Disampaikan Pak Mahfud dalam acara itu Mbak Bivitri bahwa ini tidak melanggar hukum kok dan ini kebebasan dalam menyampaikan pendapat kalaupun ada wacana demikian. Kalau dilarang dengan represi itu memang tidak boleh. Itulah yang kita harus hargai sebagai hak menyatakan pendapat. Tapi para pejabat yang paham hukum, apalagi beliau sekali lagi mantan ketua Mahkamah Konstitusi, harusnya tidak boleh membuka ruang untuk bilang bahwa silakan saja bicarakan. Harusnya yang beliau katakan adalah ini sebenarnya adalah suatu wacana yang inkonstitusional gitu. Jadi tidak perlu dibicarakan lagi. Nggak perlu ditangkap orangnya karena itulah melanggar hukum juga kalau kita menggunakan misalnya Undang-Undang ITE atau KUHP untuk menangkap orang yang berbicara. Tapi tetap harus ditegaskan bahwa ini isu yang inkonstitusional, tidak perlu dibicarakan lagi, sudah cukup. Kita looking forward tinggal 1 tahun lagi nih 14 Februari untuk melakukan pemilihan presiden. Begitu harusnya itu yang dikatakan oleh seorang pejabat Menko Polhukam dan mantan ketua MK. Oke. Dua narasumber kita, Bang Ray Rangkuti mengatakan ini inkonstitusional dan ini tampaknya sulit sekali akan dilakukan. Kalau mau dilakukan berarti kita harus mengubah undang-undang dasar kita. Bang Ray ngelihatnya apa sih di balik ini semua? Kenapa muncul statement ini maju, mundur, tenggelam, muncul lagi begitu? Pertama begini ya, saya lihat kronologinya. Asal setiap tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu stabil atau bahkan meningkat, isu ini muncul. Sebaliknya kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi agak turun, isu ini akan diredam. Bahkan Pak Jokowi nanti akan berpidato fokus, artinya kerja-kerja. Tapi setelah isunya naik, misalnya umumnya di angka 70 deh. Kalau tingkat kepuasan di angka 70, ya 71, 72, isu tentang perpanjangan masa jabatan, 3 periode itu muncul gitu. Oke, seperti kita lihat di layar kaca ya, hasil lembaga survei dari Poltreking menunjukkan hasil kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Poltreking menunjukkan kepuasannya 73,5% di November 2022. Kemudian indikator politik Indonesia di September 2022 sebesar 67%. Kemudian survei lingkaran survei Indonesia atau LSI sebesar 74,2% di Oktober 2022. Kemudian ada Vox Populi Research Center sebesar 76,2% pada Desember. Ya, begitu ya rata-rata di atas 70 kan? Di atas 70 ya. Asal di atas 70 isu ini akan muncul. Oke. Kita udah lihat tuh sejak tahun yang lalu ya. Tapi beginilah Bang, tapi kan kalau kita lihat. Tapi begini, saya mau mengatakan ada 3 hal yang perlu kita cermati. Kronologinya kan awalnya tunda pemilu, ya kan? Lalu setelah tunda pemilu direspon publik oleh negatif, maka 3 periode. Sebelum 3 periode itu memasangkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Jadi di mana Pak Prabowo sebagai calon presiden, wakil presidennya adalah Pak Jokowi. Isu ini memang agak sedikit cepat dia tenggelamnya, apalagi baru-baru ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden yang sudah pernah menjabat 2 periode tidak boleh lagi dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu ya. Nah setelah itu muncullah isu soal 3 periode masa jabatan presiden. Jadi saya
mengatakan yang 3 periode itu justru yang sulit. Kenapa gitu? Kalau Karena perpanjangan? kalau perpanjangan itu dimungkinkan karena masuknya dari tunda pemilu. Gitu. Nah, tunda pemilu itu mungkin nggak diatur undang-undang. Undang-undang nomor 17 2017 itu mengatakan ada masa di mana pemilu itu dapat ditunda oleh 3 faktor dan 4 faktor ya. Nah, tunda itu ada 2 macam. Tunda sebagian pelaksanaan pemilu atau tunda keseluruhan pelaksanaan pemilu. Karena situasi kita sudah di sekarang, nggak mungkin menunda keseluruhan pelaksanaan pemilu. Yang paling mungkin itu adalah menunda sebahagian pelaksanaan pemilu karena alasan satu, keamanan. Alasan kedua, musibah yang tak terduga gitu. Alasan yang ketiga, soal tertib sosial. Alasan yang keempat ini menarik. Dan ini menurut saya bisa pintu masuknya dan atau lain yang dianggap bisa membahayakan keamanan nasional. Nah, dan atau lain ini itu bisa pintu masuk. Misalnya apa? Misalnya pandemi, misalnya uang nggak ada, misalnya tuntutannya begitu luas dari masyarakat dan seterusnya itu gitu. Jadi itulah yang saya ingatkan dari dahulu. Kalau 3 periode itu rasanya akan sangat sulit, tapi jangan lupa kalau tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu terbuka sampai hari H pemilu dilaksanakan. Berarti menjawab sesuai dengan judul kita, perpanjangan jabatan presiden kenapa rame lagi, ini bisa dilakukan sangat dong ya. Sangat mungkin dilakukan karena tapi ada klausul itu, yaitu dan atau yang lain itu nggak ada penjelasannya. Tapi cukup menarik Bang, tadi Bang Ray Rangkuti mengatakan bahwa kalau trennya survei menunjukkan tren kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi, isu ini muncul lagi. Tapi bukankah ketika melihat sesuatu ini tinggi, trennya positif terhadap pemerintah, artinya memang masyarakat menginginkan dan puas dong dengan pemerintah? Apakah itu masalah? Ini kita jawabnya nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.